selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia peliharaku dan peliharamu seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita. Berita jemaat Minggu 14 Maret 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berita pelayanan, ibadah secara virtual pada hari ini, Minggu 14 Maret 2021 dilayani oleh Pendeta Rututman STH dan dibantu oleh Penatua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 7. Untuk ibadah pada hari ini menggunakan liturgi Minggu Sengsara kelima. Yang kedua yaitu berita keuangan. Yang pertama laporan keuangan dari tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 11 Maret 2021 bisa dilihat pada berita jemaat yang dibagikan di tiap gereja atau dapat langsung menghubungi sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Muara Tewe. Yang kedua yaitu amplop persembahan yang dibagikan bersama liturgi ibadah Minggu virtual
dapat diserahkan atau dikumpulkan kembali kepada pengurus lingkungan masing-masing atau dapat langsung diantar ke Sekretariat Majelis Jemaat GKI Muara Tewe. Berita yang ketiga yaitu berita ulang tahun dari tanggal 14 Maret sampai dengan 20 Maret 2021. Yang pertama, ulang tahun kelahiran berjumlah 29 orang. Yang kedua, ulang tahun pernikahan berjumlah 3 pasang. Majelis Jemaat GKI Muara Tewe mengucapkan selamat ulang tahun teriring doa dan harapan semoga selalu sehat, panjang umur, hidup rukun dan damai sejahtera. Allah menyertai Bapa dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. Berita yang keempat yaitu berita lain-lain. Majelis Jemaat GKI Muara Tewe mengajak jemaat sekalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Semua ini merupakan salah satu bagian upaya kita bersama untuk mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seraya dengan itu kita bersama berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Demikian berita jemaat untuk kita pada minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat beribadah. Kita memulai ibadah minggu kita menggunakan liturgi sengsara bentuk yang kelima. Jemaat kami undang berdiri, kita menyanyi dari PKJ nomor 41, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Ku datang kepadamu. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara yang kelima. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan.
Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Potum dan salam yang dibawakan oleh Pendeta Rututman STH. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161, bait pertama, keempat, dan baitnya yang kelima, segala kemuliaan. Nas pembimbing, Mazmur 91 ayat 15. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah kita, dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Puji syukur dan terima kasih karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan adalah sumber segalanya dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami membawa kehidupan kami. Terlebih-lebih kami membawa dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kami sering melalaikan tugas dan tanggung jawab kami. Bahkan kami sering menyakitkan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong Kau kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 19 sampai dengan ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jemaat dipersilahkan duduk. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah nama yang tinggi dan luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab yang dibawakan oleh petugas. Pembacaan Alkitab, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21 dengan perikop percakapan dengan Nikodemus yang berbunyi demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak.
Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 242, ayat pertama dan yang kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Rututman STH. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, baiklah kita terlebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena hari ini kami beroleh kesempatan untuk bersama-sama datang kepadamu mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan, berkati kami untuk boleh memahami firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat buat kami sekalian. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu berkenan untuk menguatkan iman percaya kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama Bilangan pasal 21 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan
Saya bacakan dengan judul Ular Tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam. Hari ini hari yang terbaik buat kita karena kita diberi kesempatan untuk kembali bersama-sama, bisa bersekutu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena kita sadar ada banyak orang yang karena situasi dalam hidup mereka tidak bisa menikmati firman Tuhan sebagaimana kita nikmati saat ini. Secara khusus dalam firman Tuhan yang dibaca dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai 21 ini membicarakan tentang Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus bahwa keselamatan hanya diperoleh di dalam Dia. Tidak ada keselamatan lain di luar melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga apa yang digambarkan dalam Bilangan pasal 21 ini. Gambaran kehidupan orang Israel melakukan perjalanan di padang gurun, ini juga gambaran yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Bukankah ada banyak orang ketika menghadapi berbagai macam cobaan, tantangan, ketika orang mengalami berbagai macam penderitaan, dia selalu bersungut-sungut dan sedih, dan juga marah, bahkan melakukan sesuatu yang melawan dari kehendak Tuhan. Ini terjadi juga di dalam kehidupan orang Israel. Karena mereka merasa capek, lelah dalam perjalanan, dan makanan mereka tidak senyaman makanan yang mereka rasakan ketika tinggal di Mesir. Karena itu mereka marah terhadap Musa, bahkan juga tidak percaya terhadap kuasa Tuhan. Karena itu mereka bersungut-sungut dan mereka melawan Musa dan juga melawan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, apa yang terjadi ketika mereka melawan Tuhan? Maka hukuman terjadi atas mereka. Ketika Tuhan memerintahkan ular tedung masuk dalam lingkaran mereka, dalam kumpulan mereka, dan banyak orang yang mati terpagut oleh ular ini. Ketika mereka mengalami kematian, ketika banyak orang yang meninggal akibat dipagut ular, barulah mereka menyadari bahwa mereka berdosa, mereka salah, dan mereka datang kepada Musa minta ampun dan minta didoakan agar hukuman Tuhan tidak berlaku atas mereka. Dan ini terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara, ketika Musa berdoa kepada Tuhan dan keselamatan terjadi atas mereka. Dan satu hal yang menarik di sini, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat patung dari ular tembaga, dan ini ditinggikan atau ditaruh di tiang, sehingga barang siapa melihat pada
ular tembaga ini, setiap orang yang terpagut, mereka akan menjadi selamat dan tidak mati. Saudara-saudara, apa yang terjadi di padang gurun ini gambaran bahwa Yesus Kristus tergantung di kayu salib. Siapa yang percaya pada kematian Yesus di kayu salib, maka setiap orang yang percaya itu akan diselamatkan. Ini gambaran yang terjadi di perjanjian lama dinyatakan di dalam perjanjian baru. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita saat ini juga sama seperti orang Israel? Bahwa kita mengalami berbagai macam situasi yang pahit dalam hidup kita. Mungkin juga karena situasi COVID-19 ini yang semakin hari semakin mewabah. Kita merasa takut, kita merasa tidak bebas untuk berbuat segala sesuatu karena dibatasi, bahkan takut terjangkit, sehingga kadangkala kita juga mengalami situasi keuangan yang tidak baik, pekerjaan yang tidak baik, bahkan juga persoalan-persoalan lain yang sering menimpa hidup kita. Akibatnya Bapak dan Saudara ada rasa kekecewaan, ada rasa takut, bahkan kekhawatiran yang berkepanjangan dalam hidup kita. Nah, ketika hal ini terjadi, apakah kita berlaku seperti orang Israel ini tadi? Kita meragukan kuasa Tuhan. Tuhan berkata di dalam Yeremia ayat 29, pasal 29 ayatnya yang ke-12 dan yang ke-13 berkata demikian. Saya akan bacakan. Yeremia 29 ayatnya yang ke-12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan, bahkan berseru kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita, sebagaimana yang dialami oleh orang Israel tadi. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah kalau kita sudah datang kepada Tuhan, apakah kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, lalu kita bebas dari penderitaan? Tidak, saudara-saudara. COVID-19 ini tidak hanya berlaku bagi orang yang tidak percaya, tapi juga terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tetapi Bapak dan Saudara, sikap kita yang harus berbeda daripada orang yang tidak percaya. Sikap kita menghadapi situasi apapun yang paling berat sekalipun dalam kehidupan kita, itu yang harus membedakan kita. Bagaimana harusnya sikap kita ketika situasi sulit terjadi atas hidup kita? Sikap kita sebagaimana dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8 dan 9 berkata demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Setiap persoalan terjadi tidak akan menghancurkan kehidupan kita apabila kita bersandar dan berseru kepada Tuhan. Ini sikap kita. Situasi COVID-19 ini jangan membuat kita malah menjauh dari Tuhan. Jangan karena situasi COVID-19 ini membuat kita tidak berbuat sesuatu. Mari kita berseru kepada Tuhan. Lakukanlah pekerjaan kita sebagaimana mestinya. Jangan sampai kita takut berlebihan, sampai tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga berakibat tidak baik buat keluarga kita. Marilah kita bersama-sama menghadapi situasi yang sulit ini dengan berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan sehingga kita mampu menghadapi situasi COVID-19 ini.
sesulit apapun kehidupan kita, apapun masalah kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia pasti akan menolong kita. Biarlah kita bersama-sama bersandar hanya kepada Tuhan, karena Dialah penolong kita yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita memasuki doa syafaat, kita menyanyi dari NKB nomor 119, ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Nyanyikan lagu Bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Tangislah gema Injilnya, firman kehidupan, damaikan negerinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Doa syafaat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rututman STH. Baiklah, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di sorga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini, sebab kami dapat menikmati firman-Mu. Bila melalui firman-Mu pada hari ini kami dapat dikuatkan untuk menghadapi situasi kehidupan kami yang paling sulit sekalipun. Teristimewa ketika kami menghadapi wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Mampukan dan kuatkan kami menghadapinya, karena kami hanya bersandar kepadamu, dan kami selalu berseru kepadamu untuk menolong kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bertugas di bidang kesehatan. Biarlah Engkau menolong mereka agar mampu melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik. Dan Tuhan melindungi mereka dengan kuasa-Mu agar mereka tidak terjangkit oleh penyakit-penyakit yang mereka hadapi ya Tuhan, karena menolong orang lain. Demikian juga Tuhan yang sakit, baik terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, biarlah Tuhan melawat mereka, memberkati mereka agar mereka disembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang berbagian dalam tugas pelayanan gereja, apapun jabatan mereka, biarlah setiap pelayanan mereka lakukan tidak menjadi sia-sia, tapi senantiasa membuahkan berkat buat kehidupan jemaat-Mu yang mereka layani ya Tuhan. Perlengkapi mereka dan kuasa-Mu, sehingga mereka tetap kuat menghadapi situasi apapun dalam tugas pelayanan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami, biar juga Tuhan memberkati dari pusat sampai daerah-daerah. Biarlah mereka bijaksana memimpin bangsa negara kami, bahkan daerah kami, terlebih di tengah wabah COVID-19 ini, sehingga terjadi kemajuan, kedamaian, ketentraman, bahkan COVID-19 ini cepat teratasi oleh kuasa Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Biarlah Tuhan memberkati mereka satu persatu, agar mereka tetap bersyukur atas berkat Tuhan yang terbaik dalam hidup mereka, karena Engkau menambahkan usia perkawinan mereka dan juga usia atau umur mereka ya Tuhan. Bapa kami ada di sorga, anak-anak kami dalam pertumbuhan perkembangan mereka, dalam pendidikan mereka baik yang jauh dari kami pun dekat dengan kami,
Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa pada saat ini buat saudara-saudara kami yang duda janda, anak yatim piatu, dan orang-orang yang sudah lanjut usia serta yang terpenjara. Mari Tuhan, Engkau melawat mereka satu persatu, Engkau memberkati mereka, Engkau menguatkan mereka senantiasa, agar mereka selalu berseru dan bersandar hanya kepadamu dalam situasi hidup yang mereka alami. Bapa kami ada di surga, seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu ini kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin, amin, Persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dengarlah nas persembahan yang diambil dari Mazmur 96 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuk ke dalam pelatarannya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur terima kasih atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Walaupun sedikit, terimalah persembahan ini Tuhan, agar berguna untuk pelayanan firman Tuhan dan sesama kami. Berkati juga yang masih tersisa pada kami, agar kami mampu mengelolanya dengan baik. Begitu juga Tuhan, Kau berkati para bendahara-bendahara kami yang mengelola keuangan ini, biar mereka bisa mengelolanya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita iringi menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, bait pertama dan seterusnya hingga selesai kantong persembahan kita kumpulkan, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurna
pengutusan dan berkat. Pengutusan dan berkat, jemaat diundang bangkit berdiri. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. 2 Korintus 3 ayat 3. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu dan selamat memasuki sengsara yang kelima. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari